saya pakai masker, saya ada bapak. Baik saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, saya oleh karena kebaikan Tuhan mungkin teman-teman yang lain di berkawan dengan saya melihat beberapa waktu yang lalu status saya sementara ada di Rumah Sakit Bayangkara, dan itu memang oleh karena rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Sesuai pujian tadi saya angkat pujian tadi, saya menangis. Saya rindu kakek Iya bertemu nyanyi ulang ini lagu refnya. Kakek Iya untuk suara saya rindu. Saya rasa tertolong oleh pujian kakek Iya sih di kamar. Saya tidak bisa menyanyi karena kalau saya menyanyi berarti Maria belum kalah. Jadi memang talenta masing-masing. Jadi ada Yosi di sini. Yosi bisa nyanyi, Pak belum tentu bisa, jadi tidak bisa gandeng sama dengan Ibu Pendeta. Kalau yang tadi buat itu memang kamu talenta sama, tapi kalau Ibu Yayat saya rasa tidak bisa. Papa hanya bisa atas lah, Oscar sah. Betul bisa ya. Kalau Bapak mau ya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum kecewa semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita perhatikan kalimat demi kalimat pujian ini dari refnya tadi. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Hari-hari ini yang Tuhan tuntut dalam hidup saudara dan saya adalah itu tadi. Ku tak menyerah pada apapun juga. Saudara, dunia hari-hari ini dengan banyak persoalan, masalah yang akan membawa orang itu jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Tapi persoalannya saudara-saudara, pernyataan iman ini apakah itu menjadi bagian kita? Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Kalau dunia hari ini Presiden Jokowi bilang tahun gelap, resesi ekonomi, pernyataan sikap iman kita, apakah kita akan katakan ku tak akan menyerah pada apapun juga? Saya waktu sampai pada titik ini saudara-saudara, saya hari Jumat itu drop sampai kadar oksigen dalam tubuh saya itu turun drastis, sehingga istri saya larang untuk tidak kasih naik waktu dong pasang kabel semua, takutnya nanti berpikir yang lain. Karena itu memang kondisi saya sudah tidak bisa, sudah sangat drop, sangat menurun sekali. Ada dua kesempatan, ada dua pilihan, pulang atau lanjut di rumah sakit. Pulang dengan tanggung resiko masing-masing. Dokter bilang kalau bapak ibu pulang, resikonya tanggung sendiri. Karena sudah tidak bisa makan dari siang itu sampai tengah malam jam 10. Akhirnya istri bawa lari saya ke rumah sakit. Saya sudah tidak bisa berpikir dengan baik karena kadar oksigen semakin menurun. Istri yang bercakap dengan dokter, tapi saya bilang terserah saya. Saya teringat satu bagian firman Allah yang saya khotbahkan di Putu hari terakhir, hari yang ketiga. Saya punya penasehat ajaib. Kalau saya punya masalah, saya punya pergumulan, saya punya satu pribadi yang mampu memberikan saya solusi. Maka hari itu saya berdoa dalam kelemahan saya, Tuhan Engkau penasihat saya ajaib. Kasih nasihat apa yang saya harus buat. Akhirnya dalam kehendak Tuhan saya harus dirawat. Syarat rumah sakit sebelum dirawat swab. Maka waktu di swab itulah reaktif. Hari itu juga saya diisolasikan. Tapi dalam hati saya, saudara-saudara, ada satu kalimat yang terus ada dalam hati saya. Kamu sehat. Dan karena ikut aturan mau dirawat, langsung di ruang isolasi masih di UGD, Rumah Sakit Bayangkara.
Kebetulan itu UGD baru habis kerja gedungnya. Jadi betul orang pertama tidur di ruang isolasi yang baru. Langsung ditusuk. Dan saudaraku, bagian ini sungguh menolong saya secara pribadi pada waktu itu. Saya masuk di ruang isolasi seperti omong kosong. Seperti omong kosong. Kenapa saya bilang begitu? Seperti kekuatan baru itu Tuhan kasih. Kadar oksigen semakin naik. Saya mulai stabil, mata mulai terang, mulai bisa komunikasi baik. Bahkan malam itu sampai dengan jam 1 itu ada kunjungan dari beberapa teman-teman datang mengunjungi saya. Padahal itu ruang isolasi, tapi masih bisa dikunjungi karena menurut medis sekarang sudah terlalu parah yang. Mereka sampai tidak percaya. Saya masih duduk, sudah akhirnya perawat yang datang periksa, dia juga lihat saya tersenang-senang. Kok ini orang? Saya dulu bercerita dan hari itu harus diingat hari Sabtu siang. Masuk ruang rongsing semua, lantas langsung masuk di ruang khusus. Tapi saya makan baik waktu dokter datang periksa, dokter bagus. Saya sampaikan saya makan baik. Saya duduk dan merenungkan bagian ini. Sampai titik ini banyak orang yang sudah tidak lagi mempercayai Tuhan di saat kelemahan itu terjadi. Di saat badai itu datang, banyak orang sudah mulai meragukan kemahakuasaan dan kebenaran. Maka itu saya sengaja dan tidak ingin kita lihat bagian-bagian ini. Nanti kita akan sampai pada catatan itu. Kemudian selanjutnya, yang mamanya semangat. Kita akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Artinya bahwa dalam diri kita, dalam sisi kemanusiaan kita, dalam kelemahan kita, ada kemampuan-kemampuan yang Tuhan taruh dalam kita. Ada potensi-potensi yang Tuhan taruh, yang kadang kali kita belum pakai itu. Tadi kesaksian hamba Tuhan Bapak pendamping Oscar Setia, Ibu Pendeta Pak Tulego. Ketika memulai potensi yang ada, saya tidak ikut, tapi sepintas saya menggambarkan bahwa Tuhan menolong dari tindakan itu. Selanjutnya, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Artinya bahwa memang masih ada kemampuan yang bisa kita kerjakan, tapi jangan kembali kepada pengendalian itu, tapi kembali kepada Tuhan yang berkuasa di dalam kelemahan. Dia katakan kepada Paulus, justru dalam kelemahanmu kuasaku semakin nyata. Nah, ketika saya dirawat situ baru saya tahu bahwa ada banyak kelemahan dalam tubuh saya dalam segi kesehatan. Yang pertama lambung. Yang kedua saya radang sudah sangat parah kata dokter. Jadi sebenarnya dokter juga larang saya 1 minggu ini tidak boleh bicara banyak lagi khotbah. Karena orang rumah sakit masih hafal saya. Semenjak almarhum masih dinas, kami sering pelayanan di sana di Elohim. Banyak orang yang senior masih hafal saya. Dan bilang, Bapak gimana sakit lain? Terlalu banyak makan daging babi. Dan juga ada sedikit kurang kalium. Jadi di situ baru saya tahu, oh ya ini. Tapi titik itu saya bilang sama Tuhan, beta berserah kepada Tuhan. Jadi oleh karena kemurahan Tuhan, satu lagi, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Di langkah akhir ini menentukan orang menikmati kehebatan Tuhan dalam hidup. Hatinya percaya. Saudara, ngomong hati percaya itu mudah, tapi mempraktekannya itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Karena itu akan teruji ketika di masa-masa sulit. Apakah hati kita masih tetap percaya? Itu yang terukurnya di situ. Kalau kita baik-baik saja,
justru dalam persoalan, dalam masalah, dalam kelemahan, ketika kita berpaut hati dengan Tuhan, hati tetap percaya. Disitulah kualitas hati kita, kualitas iman dan percaya kita. Amin kok. Dan itu Tuhan buat saudara yang diberkati. Hari Selasa swab PCR. Dokter masuk hari Minggu, Pak, besok kita PCR ya. Kalau negatif pulang, kalau positif lanjut. Maka PCR lah saya, hasilnya tetap masih positif. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau lama-lama di rumah sakit. Cukup sudah saya beristirahat. Cukup Tuhan untuk kasih kesempatan. Kalau boleh ada yang ganggu, memang betul-betul itu Tuhan punya cara di luar pemikiran kita. Kalau saya masuk rumah sakit dirawat biasa-biasa di ruang biasa, oh itu kunjungan saya putus-putus dan mungkin saya tidak bisa tidur. Betul Pastor? Saya di ruang isolasi saja banyak yang datang kunjung tengah malam. Karena mulai perasaan ada masuk. Dokter kita kaget. Kenapa masuk? Soalnya udah masuk sih pakai masker deh. Soalnya apa presiden bilang soalnya apa? Iya soalnya apa bagi rumah saya dalam kelemahan tubuh ini. Begitu. Jangan lupa awal lagi dari luar tentang bagi saya manggil. Saya membayangkan saudara, itu waktu Tuhan untuk saya beristirahat sejenak. Dan pada waktu yang terbaiknya Tuhan, hari Selasa dokter masuk. Itu membuat saya kegirangan. Anda tahu? Dokter bilang begini, Pak, masih kemarin pemeriksaan masih positif, jadi Pak istirahat saya. Saya bilang, dokter, saya sudah berdoa sama Tuhan. Bahwa saya tahu bahwa saya punya kelemahan tubuh, saya punya daya tubuh kurang, imun tubuh berkurang, dan saya tahu itu milik Tuhan dan saya minta Tuhan tambah. Saudara tahu apa? Dia bilang, Pak, supaya Pak tahu. Dia tanya saya, Pak, sudah vaksin? Saya bilang, Pak. Loh kenapa tidak vaksin? Kan dokter tahu saya punya riwayat sakit. Dokter tahu saya punya ini berkas-berkas. Kan saya tidak bisa minum obat banyak, dokter. Obat-obat tertentu itu pun dari dokter yang tahu saja. Nah itu membuat saya tidak, oh ya sudah, tidak apa-apa. Artinya tidak dipaksa. Tapi supaya Pak tahu luar biasa, hasil pemeriksaan kemarin, semua pemeriksaan lengkap kulit, Bapak punya imun tubuh naik drastis. Bapak pulang hari ini. Karena saya mesti kasih kesempatan istirahat. PCR kemarin hasilnya sudah membaik, sudah dinyatakan sehat, pulang. Tapi dokter bilang tidak usah terlalu omong banyak-banyak dulu. Saya berdoa kemarin pagi, Tuhan, saya sudah keluar hari Selasa, sudah di rumah, itu pun saya tidur sendiri di kos, masak sendiri, urus sendiri. Saya suruh rindu Tuhan kerja di Tuhan Pukimun. Tuhan izin saya dulu. Tuhan buka Tuhan pun pintu pagar, kok saya kerja dulu. Kalau Tuhan saya masih saya dan Tuhan masih kasih kesempatan saya untuk kerja di Tuhan pun ladang, kasih saya kesempatan kerja. Saudara tahu begitu amin langsung Mama Lina WA. Saya mungkin lama balas Mama WA SMS. Saya hanya bilang siap. Hari ini saya berdiri. Karena saya tahu itu jawaban Tuhan. Penasihat ajaib memberi. Makanya saya bilang status waktu saya berdoa bilang penasihat ajaib dia memberi solusi. Mulai saya belajar berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Amin ya. Amin. Mari kita buka Alkitab. Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20 di bawah perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka
dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Baik, cerita ini dicatat ya, Matius bahkan juga Lukas. Kalau Matius dan Markus mencatat sepintas waktu Yesus memilih para murid. Lukas mencatat begitu detailnya proses pemilihan itu. Hari ini seluruh gereja Gemit bacaannya ini. Kisah tentang ini. Bertolak lagi ke dalam. Saudara-saudara yang diberkati, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam proses pemilihan ini. Bahwa ini bukan seperti di pasar, tanya ini jam berapa, 5 langsung angkat, tahu tidak. Tapi proses demi proses. Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 5 di situ, proses cukup panjang. Memulai Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus naik di perahu Simon, Yesus bilang, tolong kasih jauh sedikit ini perahu dari pantai. Di situ Yesus meminjam perahu Simon, memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Saudara, terkadang kali Tuhan menghampiri kita. Tuhan rindu untuk memakai kita, untuk menjadi alat pewarta apa-apa. Amin. Kalau mau dibilang siapa saya dan saudara, sehingga Tuhan mau memilih kita. Kita biasa-biasa, orang yang biasa. 2023 dengan banyak persoalan, banyak masalah, banyak problem. Tapi kembali tadi saya bilang mulai dari awal buka tadi, hatiku tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan itu sebabnya saudara-saudara, dimulai dengan proses memilih para murid. Memang teks ini saudara-saudara awal mulai Yesus memilih para murid, tapi belum ada proses penetapan. Baru memilih, memang proses yang cukup panjang kalau kita membaca dalam Lukas pasal 5 itu. Yesus bilang, tebarkan jalanmu, bertolak lebih dalam. Tebarkan jalanmu untuk menangkap ikan. Teks itu mencatat dengan jelas. Simon bilang, aduh guru sepanjang malam kami bekerja keras, bukan kerja dengan ini. Tidak ada hasil. Tapi karena Engkau yang menyuruh. Saudaraku, kalimat itu menarik apa yang dikatakan oleh Simon. Pada ayat yang kelima dalam Lukas pasal 5. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruh. Saudara-saudara, kalau kita melihat ini jelas, iya, yang membedakan minum air panas hanya ada berdoa kok. Cari-cari itu termos air kecil, kita air tetap panas. Dan mungkin mau bawa termos dari rumah yang besar. Baik, terima kasih. Saudara-saudara, kadang-kadang saya bilang bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada kita seringkali tidak sesuai dengan ketentuannya. Karena saudara melihat bagian ini jelas, Tuhan suruh bertolak, suruh buang jala, suruh tangkap ikan di momen yang tidak tepat, waktu yang tidak tepat dalam pandangan orang nelayan. Karena waktu untuk menangkap ikan yang terbaik itu pada subuh, bukan pada siang hari. Itu dalam pandangan orang nelayan.
Disitulah orang beraktivitas. Tapi perintah Yesus bertolak belakang dari kebiasaan. Siang-siang dia bilang, masuk lebih dalam, tebatan yang menjawab. Tetapi ayat 5 ini menarik. Sekalipun pengakuan Petrus, kami tidak dapat apa-apa, kami sudah keras tapi sampai ada. Tetapi, saudara perhatikan, kata tetapi karena engkau yang menyuruh. Ini sebuah ketaatan. Saudara, pas saat kekurangan baru Tuhan suruh saudara berbagi dengan orang. Kira-kira ke mana? Saya pernah sebelum kemarin pelayanan di Kuala Putu, pulang dari Sikumana, istri kan rindu mau makan ini terang bulan rasa pandan itu. Dulu saya beli harga 25.000, sekarang 30.000. Maka saya beli di sebelum gereja Kemah Kesaksian. Terang bulan rasa pandan. Ada satu kereta di situ yang di UD apa. Turun dalam perjalanan pulang, telepon lagi. Papa, anak-anak mau makan apa? Ini martabak. Maka saya singgahlah di depan Glory, beli ini martabak. Sementara Mas Andi, saya hafal namanya, karena sering kalau di Gapura itu sering beli dia. Dia buat ada desakan dari dalam, apa yang dibeli tadi di atas, dikasih itu bapak tua di sebelah. Ada seorang bapak parubaya, dia terlalu tua juga lah. Rambutnya cepat, artinya tipis habis 1 cm, semua merata sama. Dia sementara pilih kotoran kasih bersih mulai dari samping Glory itu yang ada gardu listrik itu, sampai sudah mau hampir dekat cabang air Waipura. Malam itu saya ingat persis dia pakai baju putih, tapi pakaiannya ya begitu sudah. Kalau saudara melihat pandangan orang yang artinya dalam lihat orang menilai bahwa dia agak miring sedikit. Jadi saya nyebrang jalan, saya bilang, Tuhan, kenapa tidak tunggu yang ini baru yang panas-panas? Masih panas lebar itu 5.000 nih. Yang ini nih 30 Tapi Tuhan suruh yang itu yang dikasih. Saya ikuti saja apa? Saya percaya bahwa itu Tuhan mendesakan, bukan setan. Karena setan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan hal yang baik. Maka saya pegang ini, saya menyeberang jalan. Saya kasih dengan beliau, lantas saya pakai bahasa isyarat. Makan nih. Dia angkat jempol yang saya dengan begini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, saya seperti kena sambar di tengah malam, jam 9 lewat. Dalam pandangan orang, itu kali kedua orang dalam pandangan manusia yang tidak waras bisa datang menjenguk, bisa menegur, Tuhan bisa pakai. Itu kali kedua saya ketemu dengan orang begitu. Saya langsung berhenti sejenak, saya lihat dia tatap dia. Sampai dengan kemarin sebelum saya sakit, saya lewat-lewat cari-cari sudah tidak ketemu lagi orang itu di situ. Entah mungkin dia sudah pindah tempat, atau mungkin hanya itu malaikat yang menyamar, atau bisa jadi Tuhan hadir di tengah kita lewat orang seperti itu. Yang kadang-kadang Tuhan memberi perintah di luar daripada apa yang kita mau. Dia mengingatkan kita juga mau dalam perintah Tuhan itu sebenarnya sebuah pengajaran penting, belajar keluar dari zona nyaman, bertolak. Kalau dong ada asik-asik kasih bersih dong punya ini jalan. Dalam putus asa tidak apa-apa, sementara kasih bersih, Bapak Tuhan kasih perintah. Bertolak lebih dalam oleh perjalanan. Dari hasil ketaatan itu, maka Alkitab memberi keterangan
Simon dan kawan-kawan tidak mampu menarik lagi. Perahu mereka hampir tenggelam. Kenapa? Satu saja saudara yang Tuhan lihat. Lu mau kosong deh kerja, lu mau kosong deh bikin, lu mau kosong deh buat apa yang mereka suruh. Karena lu tugas buat sah. Tugas kita hanya cuma kerja. Lakukan apa yang Tuhan omong. Selebihnya Tuhan pasti akan ngatur. Amin kok. Saya duduk merenungkan, Tuhan tadi pagi waktu di kebaktian gereja saya bilang, Tuhan, terima kasih, connect hari ini dari saya, Tuhan. Terima kasih. Ini saya. Tuhan mau perintah apa? Ini saya. Saya siap kerja Tuhan. Seorang murid yang baik, dia akan tunduk pada perintah gurunya. Itu sebabnya saudara-saudara di 2023 Iblis bekerja keras untuk membuat para murid Kristus tidak tunduk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi apa yang mereka mau. Cenderung orang sering melakukan apa yang menjadi keinginannya, bukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan tidak mau untuk kita melakukan segala sesuatu, apalagi dalam pelayanan ini, menurut apa yang kita mau. Tapi Tuhan mau supaya kita kerjakan menurut apa yang Dia hendak. Bagian ini ketika kita belajar proses pemindahan para murid dari pekerjaan fisik kepada pekerjaan rohani, pekerjaan jasmani kepada pekerjaan rohani, di mana pekerjaan jasmani mereka kerja menangkap ikan yang notabene hidup dibuat menjadi mati. Tapi para murid dipindahkan dari pekerjaan fisik jasmani kepada pekerjaan rohani untuk mencari manusia, membuat yang mati menjadi hidup. Ini sebuah pekerjaan yang tidak. Tetapi saudara-saudara, kembali kepada sayur pujian yang kita nyanyikan. Semua kita, Tuhan taruh setiap kita punya potensi masing-masing. Amin ya. Kakak Yosi bisa menyanyi, Bapak belum tentu. Tadi kedua pasangan, dua-dua suka menyanyi, tapi ada bagian-bagian yang dua orang tidak bisa sama-sama melakukan. Betul kamu Mama Pendeta? Karena tidak mungkin Bapak jadi pendeta. Memang bapaknya disebut Bapak Pendeta, karena istrinya pendeta. Kalau kita suami yang pendeta, istri kawin orang panggil Mama Pendeta, Mama Ibu. Kalau di alam bilang Mama Ibu, Kakak Ibu. Tapi kalau di Kuapu itu nampaknya ayah dan bunda ya, dan saya panggil pendeta. Dan tahu pendeta itu udah orang tua jadi. Saya senang itu jemaat itu, ya. Lebih akrab karena panggil ayah. Karena udah tahu ini dong orang tua. Jemaat yang menyadari ini. Kalau gembalanya itu adalah orang tua, pakai itu ciri jemaatnya mulai bertumbuh dalam kedewasaan. Saudara-saudara, waktu kita mengerjakan apa perintah Tuhan, sekalipun perintah itu dalam pandangan kita, bertolak belakang dengan kebiasaan, kami belajar untuk mentaati seperti Simon mentaati perintah Tuhan. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, selanjutnya dia bilang, aku akan menebarkan jalan juga. Ini sebuah tindakan. Banyak orang meresponi tentang orang Tuhan, tetapi actionnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi perkataan. Apa yang dikatakan dan apa yang diperbuatkan itu harus connect. Karena rumus kehidupan kekristenan, D sama dengan L, dalam sama dengan luar.
Amin. Kita belajar dari itu. Tidak ada sekedar semua bilang, tetapi karena engkau yang menyuruh. Tetapi ada tindakan aksi nyata, itu sebabnya. Ayat 6 berkata dalam Lukas pasal 5. Dan setelah mereka melakukannya, dan setelah Simon menebarkan jala, mereka menangkap sejumlah besar. Memang dalam Markus dan Matius tidak mencatat tadi saya bilang, tapi sepintas memberi keterangan. Yesus menghampiri mereka, mereka sementara menjala ikan, karena itu pekerjaan mereka. Yesus menghampiri mereka dalam pekerjaan. Seorang hamba Tuhan berkata, bertolak ke dalam adalah merupakan sebuah pesan penting, bahwa keluarlah, belajarlah keluar dari zona nyaman, keluarlah dari cara pandang pikir kita secara manusia, beralih kepada cara pandang Tuhan yang memberi. Itu sebabnya saudara-saudara, saya secara pribadi waktu merenungkan bagian ini, saya bersyukur karena Tuhan menjawab keinginan saya memulai masa-masa pemilihan. Tuhan izinkan saya kembali untuk bekerja di kebun anggur, karena memang waktu sekarang adalah waktu di mana tugas kita bekerja. Tadi pagi saya punya anak laki-laki yang autis. Dia ambil HP, dia buka tahu ke mana. Ada satu lagu alor, lagu rohani yang dia pakai bahasa alor, tapi akhirnya dia pakai bahasa Indonesia juga. Lagu itu mau mengisahkan, menceritakan bahwa ayo bangkit, hai penginjil-penginjil, ayo bangkit, hai para hamba-hamba Tuhan, ayo bangkit, hai para pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan, karena waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saya menangis setelah pulang gereja tadi. Seperti saya diingatkan, inilah waktunya engkau kembali bekerja. Bekerjalah seturut apa nasihat dari sang penasihat ajaran, karena waktu sudah sangat singkat. Itulah sebabnya saudara, saya dipanggil untuk bekerja dengan secara ekstra, mencari banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus memilih saya dan saudara karena dia tahu setiap potensi kita. Dia pilih Maria dengan potensinya. Dia menetapkan Mama Pendeta Yeyen, Mama Pendeta siapa saya tidak tahu, tidak baru Mama Densi. Densi. Ya, saya pakai masker juga jadi. Kau diminta maaf kalau salah sebut karena baru kenal. Tuhan mau panggil kita, menetapkan kita di tempat kita masing-masing. Karena kita, Tuhan lihat ada potensi. Tuhan mau pakai potensi kecil itu untuk menjadi berkat. Saya beberapa waktu yang lalu dalam kelemahan saya sempat lihat postingan dari suaminya Kakak Yusuf dengan seorang oma yang hadir di sini tidak bersama dengan kita dalam dunia ini. Dia hidup sebatang kara di Malaka. Kau ini TTS. Oma TTS Malaka sudah meninggal. Isoes hidup sebatang kara. Saya percaya bahwa daerah itu ada gereja. Saya percaya bahwa ada banyak orang Kristen yang hidupnya lebih secara materi di daerah itu. Tetapi kenapa Tuhan mau pakai dua orang hamba Tuhan ini bisa sampai tinggal di sana, bermain lumpur bersama oma, merehab oma ke rumah dengan semampas kemampuan mereka.
Padahal mereka juga punya pergumulan. Tuhan, kapan gue punya anak? Tuhan, kapan gue punya anak? Sampai hari ini Tuhan punya pikir. Bukan berarti Tuhan tidak sayang rumah tangga kita. Tapi Tuhan mau mengajar kita untuk belajar bekerja dan kemampuan apa itu. Hati tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana, itu sebabnya dia menghampiri Simon. Sang penjala ikan, dia bilang, mari itu beta akan jadikan lu penjala manusia. Tuhan akan menjadikan dia beta jadikan lu penjala manusia. Saudara perhatikan ayat 17 dalam Markus pasal 1. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Saudara, orang menilai kita, melihat kita terbatas. Orang melihat kemampuan kita, ukur kemampuan kita secara kasat mata kita, mereka terbatas. Kadang orang anggap remeh, orang sepelekan, orang tidak gubris. Tapi saudara dengar baik-baik, dalam kacamata Tuhan, orang yang mau melakukan pekerjaannya Tuhan, dia adalah orang yang berbahagia. Dia adalah orang spesialnya Tuhan. Dia adalah orang yang berharganya Tuhan. Amin. Amin ya. Kalau kita orang yang berharga, Tuhan menganggap kita berharga karena kita mau melakukan pekerjaan. Dia yang akan menjadikan kita penjala manusia. Sampai di sini, mari kita merefleksi diri. Pertama, kalau saya ada karena Tuhan. Kalau saya bisa kerja karena Tuhan. Saya bisa melayani karena Tuhan. Saya bisa menyanyi karena Tuhan. Saya bisa bermain musik semua karena Tuhan. Dan itu sebabnya segala glory hanya bagi Tuhan. Tunduk karena Dia yang menjadikan kita pekerja. Dia yang menjadikan kita pencari jiwa-jiwa. Kalau hari ini di tangan kita ada sejumlah orang yang Tuhan perkenankan mereka dibawa untuk mengenal kepada Tuhan melalui pelayanan saya dan saudara, ingatlah bahwa itu bukan karena kita, tapi karena siapa? Karena Tuhan yang telah menjadikan kita para pencari. Amin ya? Amin kok. Hebat saudara, bukan siapa yang memilih. Tadi Bapak Lingga punya kesaksian. Saya teringat Lukas pasal 5 itu. Sebuah lontaran yang disampaikan kalimat dari Simon bilang begini, ayat 8. Ketika Simon melihat hal itu, tanda mujizat itu terjadi, tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini. Sadar diri penting, tahu diri penting. Amin ya. Ketika kita dulu melakukan pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan datang, sadar bahwa kita adalah manusia biasa. Kalau bisa melakukan sesuatu, itu karena Dia yang telah memperlengkapi kita. Saudara-saudara, Petrus sadar diri, Petrus tahu diri. Saudara, itu sebabnya kalau saudara baca dalam Yohanes, kisah itu terulang waktu mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang lama. Yesus menghampiri mereka. Wah, dia membuka terjun, membuka baju terjun. Tahu itu guru dia. Sadar, saudara. Ini yang seringkali para hamba Tuhan, para pekerja Tuhan, para pelayan Tuhan seringkali hal ini bukan tidak ingat, hampir-hampir mereka tidak. Yang muncul adalah aku dan aku. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan mau
saudara dan saya dibawa dalam persekutuan doa Elohim hari ini. Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita menjadi muridnya. Tidak sekedar dia pilih dan dia tetapkan, tapi dia memberi otoritas, kuasa yang luar biasa. Teringatlah saya waktu pesan Yesus terangkat ke sorga diberikan kepada para murid. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Ayat sebelumnya itu 18 berkata dalam Matius pasal 2, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa yang besar itu dia berikan, dia sertai, dia tuntun setiap orang yang melakukan pekerjaan. Maka itu saya bilang begini, saudara, janji penyertaan Tuhan, janji berkat Tuhan, janji perlindungan Tuhan itu hanya berlaku bagi dia yang melakukan Tuhan sendiri. Amin. Pasal kata melakukan Tuhan pun kehendak, sekalipun kita orang berdosa. Ada pun. Tadi pagi saya masih dengar pendeta Stephen Tong khotbah. Kalau saya tunggu saya mampu baru bisa berkhotbah. Kalau saya tunggu saya kaya baru bisa berkhotbah. Kalau saya tunggu saya baik dulu baru bisa berkhotbah. Kapan? Karena tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang tidak berdosa. Tapi ketika kita mau melakukan Tuhan pun kehendak, disitulah bukti kita mengasihi Tuhan. Kata hamba Tuhan pendeta Sepentong, dari situ saya terpacu. Apa lihat? Pandangan orang seperti apa? Memang catatan Alkitab bilang begitu, Bapak. Tapi kalau Bapak punya rasa seperti itu dengan firman, itulah Roh Kudus yang sifatnya ada menetap di dalam, yang mengingatkan kita selalu bahwa saya orang berdosa. Seringkali orang berdiri menjadi hakim atas saudaranya. Betul, Pak? Hari ini banyak yang WA saya, status telepon. Saya bilang jangan berdiri jadi hakim, karena masing-masing kita juga punya batas kelemahan. Hari ini orang lain jatuh, bisa-bisa kita juga jatuh. Jangan melihat kejatuhan orang menjadi bumerang untuk kita menjatuhkan dia. Tapi sebagai hamba Allah, sebagai orang percaya, kita bisa sadar diri, Tuhan, saya orang berdosa. Semakin diberkati, semakin dipakai Tuhan, tetap tunduk dan katakan Tuhan, beta manusia berdosa. Sekalipun saya dan saudara dipakai Tuhan luar biasa, tetap tunduk Tuhan, beta biasa. Engkau yang luar biasa. Saudara-saudara, itu sebabnya waktu proses pemanggilan ini, para murid melihat luar biasa siapa yang memanggil mereka, seorang pribadi yang tidak seperti yang lain. Itu sebabnya para murid, Simon dan kawan-kawan, meninggalkan perahu mereka, meninggalkan jalan mereka, meninggalkan hasil tangkapan mereka, meninggalkan orang tua mereka, lalu mengikuti dia. Sampai di sini saya renungkan bagian ini. Memang sekarang Tuhan tidak suruh yang pegawai negeri berhenti kerja atau ikut Tuhan. Tapi saya pernah ketemu dengan satu bagian tim yang mungkin mereka menafsirkan bagian ini letterlek lurus, dan mereka bilang ini Tuhan yang suruh jadi kami berhenti kerja. Ada dua teman saya, Dominika pun karena hasil petunjuk Tuhan. Tuhan ini dua jodoh yang nikah. Nah, nikah mereka usia yang berbeda. Ini pangkat anak dan om. Tapi karena Tuhan yang bilang menikah, maka dong menikah. Itu waktu saya masih jomblo, masih belum laku. Belum juga berkhotbah, masih ikut-ikut di angka-angka barang, kesaksian, doa dan segala macam. Itu 2004 sekitar begitu.
Resep Patus 2002. Jadi setelah mereka berjalan menikah berlangsung, walaupun keluarga tidak banyak yang tidak terima karena ini pangkat anak om dan anak, tapi membuat saya berpikir hari itu bahwa ini betul-betul tidak dipentingkan. Tuhan bilang berhenti kerja, sembahyang saja, melayani Tuhan kasih makan. Sekarang pusing mau kasih makan anak dong kemana? Kau suami sudah berhenti kerja, istri tidak ada kerja. Sekarang kerja kembali tuh, cari kerja di swasta, istri hola mengajar pak. Kau bisa kasih makan anak. Tatkala memang kita meninggalkan segala sesuatu yang berbau duniawi, yang dimaksud ini adalah tinggalkan, ikut Tuhan, tinggalkan, belajar, tinggalkan, lepaskan segala yang berbau duniawi. Bukan soal lulus kerja dan berhenti, tapi berbau duniawi yang mengganggu laju pertumbuhan kerohanianmu dengan Tuhan. Ada hal-hal yang mengganggu kita kadang-kadang. Saya kemarin itu beberapa hari itu saya hadir betul tengah malam. Ini HP ini memang setan ini luar biasa. Ketika tidak ada data itu saya tidur enak-enak. Tapi waktu data ada itu saya tinggal. Seperti mengantuk hilang. Setan data betul mengkali. Saya mulai belajar kali. Baca ini gali dari referensi ini dengan khotbah dari orang lain. Meninggalkan segala sesuatu lalu diikuti. Tunduk taat pada perintah Tuhan. Kerja apa yang bisa kita kerja, berkat pasti mengikuti. Sadar diri penting dan ingat ikut Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Hatiku tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana. Pilih kita karena Tuhan punya rencana. Dia bawa dari Koster Liliba, Moria Liliba. Jadi Koster lagi di mana? Pakai Lego. Tuhan punya rencana ketemu dengan pendeta. Kalau itu hari ketemu dengan tukang sayur, bahaya betul. Untuk pendeta. Hah? Ini kalau ibu jadi Koster, rangkap semua. Ini Koster. Pulang dari kerja langsung panas-panas mandi, kuah putu. Saya hari Minggu, saya pikir-pikir luar biasa. Ya, terus saudara, apapun semua yang terjadi dalam hidup kita, ingat bahwa hari ini kita ada karena Tuhan yang memilih kita. Amin kok. Di sebelah kita mulai ke manapun, Tuhan yang pilih kau kasih di kita. Hari ini punya keturunan atau belum punya keturunan, Tuhan punya rencana yang indah. Kau ke mana kata Yosef? Kita usah terlalu berpikir. Kita belajar untuk mulai belajar meninggalkan apa yang dunia mau, tapi mulai melakukan apa yang Tuhan mau. Pusing amat dengan kata orang. Kemarin saya nonton, tadi malam saya nonton itu TikTok di Cina. Tapi di TikTok rohani. Jadi ini dia dayung sepeda nih di antara papan sepotong saya, ban sepeda pas. Itu jarak sekitar berapa ratus meter, sekitar 200 kok, 300 meter. Banyak orang kiri kanan, tepuk tangan berhura-hura, tapi ini mengganggu konsentrasi. Tapi ada catatan penting di situ dia bilang, jangan pusing dengan tawaran orang, jangan pusing dengan teriakan orang, jangan pusing dengan bicaraan orang. Fokuslah pandanganmu ke depan dan berjalanlah sampai tujuan. Itu yang saya pegang. Amin. Kita berjalan di jalan yang sempit. Ada banyak masukan, input data, omong kiri kanan, olok nasihat dan segala macam. Satu hal saja, hatiku tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana. Berjalanlah tetap di jalan Tuhan. Terus memohon kepada Dia yang ada di depan.